1. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seorang sejak dia dilahirkan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Adapun ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia atau semua orang yang sudah ada sejak lahir. B. Universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua haknya, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Selanjutnya adalah makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM atau hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dia miliki. Misal, seorang pekerja mendapat upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapat seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misal, seorang pelajar mendapat ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama sesuai dengan keinginan masing-masing, dan juga hak untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, setelah terpenuhnya hak, selanjutnya kita harus melakukan kewajiban kita, yaitu untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Artinya, setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, yang ke C. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga
negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang D, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Dalam sila ini, kita harus menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah dan mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Di sini juga kalian punya hak untuk menyatakan pendapat. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Dua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28J. Pada pasal ini membahas tentang hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Selain peraturan undang-undang dasar, terdapat juga dalam ketetapan MPR, ketentuan dalam undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah atau PP, dan yang terakhir ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. Dan bisa kalian baca pada halaman 11.